Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana proses instalasi set warehouse main responsible for location. Ini merupakan suatu modul yang membatasi operasi atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu row pada inventory atau pada warehouse. Jadi kegiatan hanya diperbolehkan pada salah satu user saja. Tidak bisa semua user melakukan kegiatan yang dimaksud. Misalkan kita download terlebih dahulu. Kita bisa letakkan di salah satu folder yang di download dalam bentuk zip. Zip sudah berhasil terekstrak. Kita lakukan ekstrak file ini. Kita ekstrak dalam salah satu folder. Kemudian jika kita melihat tadi hasil instalannya, PKRP di sini akan modul ini kita pindahkan ke dalam modul add-ons yang ada di Udo. Kita copy saja, lalu kita pindahkan dari ini, membuka Udo 14 server, Udo add-ons, dan kita pindahkan semua foldernya pada bagian ini. Paste. Continue saja untuk mendapatkan permission. Oke, modul sudah berhasil kita pindahkan. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan restart pada service Udo. Kita lakukan restart. Sudah kembali running, lalu kita buka Udo kembali. Kita lakukan restart ke halaman kita. Sudah di restart, maka kita bisa masuk ke developer mode terlebih dahulu. Settings, activate developer mode. Kemudian kita masuk ke dalam apps. Oke, kita bisa update app list. Update. Update menunjukkan melakukan loading yang cukup lama, jadi harap ditunggu saja. Pastikan folder yang dipindahkan adalah folder yang seperti ini ya. Kemudian ketika kita sudah melakukan update, kalau kita search saja file dengan nama responsible misalkan, kita search saja, ini sudah berhasil di terupdate ya. Jadi kita bisa langsung install. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Untuk penerapannya sendiri, kita bisa lakukan ketika kita melakukan setting pada suatu inventory atau suatu gudang. Misalkan kita lakukan configuration pada suatu warehouse. Kita misalkan menamakan salah satu warehouse di sini. Saya sudah menamakan suatu warehouse dengan nama Sandpoint misalkan. Kita lakukan edit seperti ini, MCS, kemudian ada addressnya misalkan WH1. Save. Itu kita juga melakukan setting pada location. Di sini ada MCS stock seperti ini. Nah, di MCS stock ini kita bisa menambahkan suatu pada field ini allowed user. Jadi misalkan user yang ingin kita perbolehkan untuk mengakses MCS stock adalah WH1 saja. Nih seperti pada akun ini hanya WH1 saja yang bisa mengatur pergerakan atau operasional di MCS stock. Kita save.
Lalu kita bisa mencoba dengan suatu operation. Misalkan di sini produk yang tersedia adalah cabinet with doors. Seperti ini ada tiga. Kita mau memindahkan, mau menambahkan suatu transfer di mana kontraknya adalah dengan Azure Interior. Operation type-nya adalah kita menerima suatu produk. Ini operation type-nya adalah endpoint receive, menerima. Kemudian kita add line saja. Tadi kabinet ya, kabinet with door. Seperti ini kita menerima 2 saja. Contoh, additional info responsible-nya adalah WH1. So, akun ini kita save. Lalu kita mark as to do. Nah, kita lalu coba berpindah ke akun warehouse 2. Kita refresh saja bagian inventory transfer. Sehingga tadi untuk akun ini MCS in. 003 MCS in. Kita coba cek di bagian transfer di akun warehouse 2 MCS in 3. 3 destination location MCS stock responsible adalah WH1. Jika WH2 mencoba melakukan validate, apply, maka akan muncul validation error bahwa only the user WH1 yang diperbolehkan untuk transfer di lokasi ini. Sehingga WH2 diblokir untuk melakukan suatu operasional pada MCS stock. Lalu jika kita kembali ke WH1, kita akan validate. Proses validasi bisa dilakukan dan proses transfer sudah bisa berjalan dan sudah selesai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.